أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم على كل حرف قتل ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Kembali kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah kembali mengumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini, diberinya kita taufik dan hidayah sehingga kembali kita dikumpulkannya di Masjid Al-Wusta Al-Mubarak ini. Mudah-mudahan Allah selalu mengumpulkan kita di dalam kebaikan dan takwa hingga akhir hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala al-Imam Ahmad bin Muhammad arif nafsaka bitadbir fama qama bihi anka ghairuka la taqum bihi li nafsika. Kembali Al-Imam Ahmad Sidin berkata di dalam hikmah yang berikutnya, ujar Sidin, lapangkanlah diri kamu dengan takbir, jangan sibukkan diri kamu daripada takbir. Maka sesuatu yang ma'urus dengannya selain engkau daripada engkau, janganlah engkau ikuti. Ikut ma'urusnya dengannya untuk diri engkau. Di sini Al-Imam Ahmad bin Muhammad Sidin menjelaskan, ujar Sidin, lapangkan hati engkau, lapangkan diri engkau, bitadbir, dengan takbir. Apa arti takbir? Yaitu merancang-rancang, memprogram sesuatu yang akan datang, mengatur-atur sesuatu yang akan datang. Arif nafsaka, lapangkan, jangan sampai ada, ujar Sidin, di dalam hati merancang-rancang sesuatu, mengatur-atur sesuatu yang akan datang. Nah, ini artinya satu perintah apabila bisa kita laksanakan luar biasa bagi orang yang melaksanakannya. Lalu ujar Sidin, apabila kita merancang sesuatu yang akan datang, yang akan kita atur, kada usah ujar Sidin kita merancang-rancang itu. Kenapa? Karena sesuatu yang akan datang itu sudah dirancang oleh Allah. Maka oleh sebab itu Sidin, kita apabila merancang-rancang itu malah bikin susah kita, bikin banyak pikiran kita. Kenapa? Karena sesuatu yang kita rancang itu sudah dirancang oleh Allah, sudah diprogram oleh Allah. Alam semesta ini dengan seluruh isinya sudah terdahulu rancangan daripada Allah, sudah terdahulu diprogram oleh Allah. Jadi buat apa kita merancang? Karena apabila kita merancang, ujar Sidin, kita nih merancang, lalu rancangan kita, kehendak kita tidak sesuai dengan rancangan Allah, lalu kita sakit hati, lalu kita ini sedih. Kenapa? Rancangan kita tadi kada pas dengan rancangan Allah. Kehendak
kehendak kita kada sesuai dengan kehendak Allah, lalu sedih. Maka oleh sebab itu jangan merancang-rancang sesuatu, jangan memprogram sesuatu. Nah ini perintah daripada sidin. Mau dilarang kada, cuma bagi siapa yang hendak tenang hatinya, nyaman hatinya, jangan banyak merancang. Apalagi rancangan itu nang pina pasti. Sesuatu nang rancangan pina pasti, maka akan menimbulkan sakit hati. Kehendak nang kita pastikan, ternyata kehendak itu kada berhasil, lalu bisa menyebabkan sakit hati. Nah itu maksud daripada areh nafsaka bitadbir, lapangkan diri engkau, lapangkan hati engkau daripada memikirkan rancangan-rancangan yang akan datang. Nah lalu para ulama menjelaskan tentang masalah ini. Rancangan-rancangan itu ada dua. Ada yang dicela, ada yang dipuji. Nah, berarti kan maksud sidin di sini lapangkan hati engkau daripada merancang, berarti itu merancang sesuatu yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Nah, jelas bukannya merancang itu dilarang keseluruhannya, bukan, tetapi rancangan-rancangan yang dicela oleh agama itu yang disuruh kita jangan merancang. Kenapa? Karena rancangan-rancangan seperti itu bisa menyebabkan diri kita binasa akhirnya. Nah contohnya rancangan-rancangan itu sangat banyak, dijelaskan di dalam kitab sangat detail, banyak. Nah cuma rancangan-rancangan itu bisa dibagi oleh para ulama menjadi 5. Yang pertama, ada orang itu merancang masa yang akan datang atau mengatur masa yang akan datang, yaitu dunia untuk dunia. Ada orang ini merancang dunia untuk dunia. Nah, contohnya misalnya seseorang ini misalnya berumah, nyaman contoh berumah. Lalu ia merancang tahun ini aku hendak berumah. Tujuan berumah karena apabila berhasil nukar ini. Tujuannya apa pulang nukar ini? Supaya nyaman. Rancangan itu dirancangnya sehingga dilaksanakannya perumahan tadi dengan sebaik-baiknya, lalu hasil. Lalu dilanjutkannya rancangannya, hasilnya tukarakannya ini, tukarakannya ini, tukarakannya ini. Lalu dengan tukaran-tukaran tadi hatinya senang. Lalu dengan hasilnya tadi dia gunakan untuk berarabian. Ini adalah rancangan dunia untuk dunia. Nah ini dicela oleh agama. Nah dicela itu merancang sesuatu dunia, mencari dunia, hasilnya untuk dunia, untuk berarabian, untuk berharatan. Nah ini rancangan yang dicela oleh agama. Itu contoh orang berumah, kias jalan lain, pedagang usaha apakah, usaha itu banyak. Lorong jalannya Allah mencariakan usaha-usaha ini banyak. Pegawai perusahaan macam-macam. Nah lalu ia merancang hasilnya itu untuk apa?
Ia mencari dunia, hasilnya untuk dunia. Nah itu nang dicela, rancangan-rancangan yang dicela oleh agama. Aku punya tahun ini berhasil hendak nukar motor, misal, atau hendak nukar kendaraan. Motor ini misalnya karena menggunakan untuk berpergian, untuk piknik, untuk berharatan. Nah ini rancangan dunia untuk dunia yang dicela oleh Allah. Nah itu hasilnya karena ada bagus. Kenapa? Karena rancangan-rancangan tadi seperti itu, dunia untuk dunia. Nah itu yang pertama. Kiasnya lain dia. Apabila kita mencari dunia, hasilnya untuk dunia pulang, niatnya untuk dunia, untuk berpergian. Nah itu dicela oleh agama. Yang kedua, ujar para ulama, ada rancangan itu dunia untuk akhirat. Dunia tapi untuk akhirat. Nah ini bagus. Bagus ini dipuji. Inya mencari dunia, merancang dunia, mencari harta dunia, dirancangnya kayak apa dunia itu dapat sebanyak-banyaknya, tetapi digunakannya dunia tadi untuk agama. Nah ini merancang untuk agama, namanya dunia untuk agama. Inya berbisnis, dirancangnya bisnis kayak ini. Inya berdagang, dirancangnya berdagang karena berhasil kayak ini. Aku apabila berdagang sugih karena, apabila aku sugih karena aku hendak mengolah pesantren, atau apabila aku sugih karena guru-guru pesantren itu aku nambah gaji berdatang, atau apabila aku sugih karena gawian masalah apa aja, gawian apakah rancangan-rancangannya, apabila niatnya dunia untuk agama, maka itu dipuji itu malah rancangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku apabila berhasil karena menjadi orang yang sugih, aku hendak mengolah majelis taklim. Orang yang hadir untuk kailah boleh makan bertahan. Karena seminggu mengundang Habib supaya Islam itu tegak, supaya Islam itu menang. Jangan sampai Islam ini pudar dan pacah di kampung sehingga maksiat datang masukkan. Karena maksiat itu datang karena di kampung itu kada kuat. Itu penyebabnya. Kenapa jadi maksiat itu banyak? Karena di kampung itu kada yang kuat. Nah, kita berdoa kepada Allah jangan sampai khususnya dahulu di pas 10 kita di luar sini dahulu, apabila pengantinan jangan sampai mengundang karaoke nang bacawat. Nauzubillah min dzalik. Menandang juga mengundang nang Islamila, nang berjilbab orangnya, nang menutup aurat, lagunya pulang nang Islami. Nah insya Allah apabila kita di sini kuat, insya Allah kada akan melaksanakan itu. Nah di daerah sana mungkin, di daerah sana masih jebinannya mengundang artis nang bacawat gitu. Biarlah mengundang artis nang bacawat tuh biar kata tapi bungas, cuma bacawat. Siapa nang ada kacar? Siapa nang ada penggebarat? Bacawat ke dalam kanan. Orang bacawat tuh di dalam kamar tuh lagi gini. Itu orang bacawat itu kita ada bagus juga. Amun nang di tangan orang banyak bacawat, ayo biar siapa nang ada ketujuh melihat maksiat nang luar biasa itu secara menyeluruh, secara umum. Ayah anak bani baik
di daerah situ lamunnya artis nang diundang berjawab orangnya sebenarnya nang berceramah nang kayak ini nah ini cocok di daerah nang kayak ini dia hanya buatnya tapi wani undang orang ke daerah situ bila orang mau undang orang pun ya kayak ini pembacaan orang mengundang maksiat secara umum kada gampangan kenal berjawab pianlah menghendaklah pianlah nang kita di bahasa Polina nang bunga-bunga sempurnakan kada usah buan artis kita di kampung sini aja nang bunga-bunga sempurnakan sorokinya bercawan kalah buan artis tuh insya Allah kalah bunga buan kita sini kita di kampung nih nang pilihin nang bini nang bunga sini suruh naik ke panggung berjawab inya Allahu Akbar rame bener pian mengenap beremian hidup nih cuma ganang berjalan mati maka ingat di mati benar emang itu makanya ujar Rasulullah nasihat nang paling hebat sudah orang nang ingat mati apabila ampun ingat mati itu nasihat nang paling hebat sudah bisa isok aku mati bisa isok aku mati nasihat nang hebat tuh takutan ada rasa takut, ada rasa harap lalu rajin beribadah mengharap supaya diberi Allah rahmat nah, jadi penyebab masuknya maksiat itu adalah karena agamanya kan kuat itu gara-garanya ulun nang kada setuju benar lah, kada setuju benar bayasinan. Nah itu nang kada setuju benar. Bayasinan kah apa? Nang pengumpulan duit tah. Pengumpulan seikung 100 biasa mengundang artis tadi. Pengumpulan kesan maksiat kada gagampangan. Kayak bahan bala kada pukul. Kirakan biar situ. Salah siapa? Ia salah seorang juga. Nang baik tak anak, ini masalahnya. Orang nang baik tak anaknya bala turun merata. Malah nang bala ini nang pinang raja kita banyak. Nah jadi dunia untuk akhirat. Dia mencari dunia, tetapi dunia itu untuk agama, untuk akhirat. Contohnya ya kayak tadi apabila banyak diisi harta tadi untuk agama kayak apa caranya supaya agama itu jaya dan makmur itu banyak terjadi di mana-mana orang membuat majelis ta'lim nang diisi duit nang luar biasa sungguhnya sampai berapa miliar mau orang majelis ta'lim itu luar biasa sugih nang untung bener itu sugih hartanya beruntung sugih untuk agama Allah nah itu artinya mencari dunia untuk agama nah kiasnya itu contoh-contoh yang lain mencari dunia tapi niatnya untuk ibadah silahkan aja berumah niatnya untuk ibadah arti ibadah itu apabila ulihan bani nyaman beribadah itu niatnya apabila ada kelebihan kalau menyumbang sedikit nah itu niatnya artinya berusaha itu adalah diridhoi oleh Allah jangan sampai usaha ini dimurkai oleh Allah karena hidup kita ini adalah tidak lain untuk ibadah kepada Allah ada lain untuk ibadah berataan jiwa dan raga kita ini disuruh untuk ibadah kepada Allah nah itu yang kedua dunia mencari dunia tetapi untuk agama nah itu pada dicela oleh agama kalau tadi kan dicela mencari dunia untuk dunia
Yang lebih buruk lagi daripada itu, mencari dunia untuk maksiat, merancang, memprogram dunia untuk maksiat. Nah, ini sangat dicela di dalam ilmu tasawuf. Tubuh merancang, mencari kayak ini supaya banyak dapat harta. Dapat hartanya, dirancangnya pulang harta ini untuk mengundang artis tadi, namanya Jawa. Nah, ini sangat dicela oleh agama, sangat dicela. Apalagi duitnya itu digunakan untuk perbuatan maksiat. Itu artinya mencari dunia, merancang dunia untuk maksiat. Duitnya digunakan untuk perbuatan yang kada bagus. Nah, jadi caranya awal kita inilah caranya awal rapat. Kita adakan rapat bukan pembakalan ini, bukan tertuha masyarakat. Kita rapat supaya kayak caranya jangan lagi berharisan mengundang artis ini nambah cawat itu. Artinya kita sepakat dilarang mengundang artis nambah cawat, selesai kan kali. Nampuhan-tuhannya tanda tangan, misalnya tanda tangan itu nang merusak benar. Ulun nang takutan nibian kalau anak-anak cucu kita kayaknya mau nuruti nang kayak itu nang takutan. Lamun nang di zaman kita ini aja kan jadi masalah. Lamun bakal sih itu ada kawan juga sorangan mungkin kita nang mendukung. Misalnya kita adakan berapa, jadi kita dukung bakal punya sarik keberadaan lawan mendukung. Ada bakal seorang bisa lagi. Artinya jangan berharisan itu berharisan doang. Tapi kira-kira yang berharisan itu bersamaan mengundang maksiat itu bersamaan. Nah, itu rancangan yang dilaknat oleh Allah itu mencari dunia untuk berbuat maksiat. Nah, ada lagi orang yang merancang itu semata-mata akhirat. Nah, ini luar biasa. Ada juga yang merancang semata-mata untuk akhirat. Misalnya nih, merancang mengatur esok aku hendak pulang, misalnya ziarah kubur. Tonton ziarah kubur karena diperkirakan jam ini istirahat 1 jam. Sesudah asar karena ada pengajian umpan karena mengatur merancang karena paparat maghrib karena kebiasaan ada pulang majlis ta'lim, tolak pulang. Imbah itu karena malamnya aku nak menghilangi kurang kering. Nah, ini rancangan yang semata-mata untuk agama, untuk akhirat. Nah, itu rancangan yang bagus banget. Hari ini Allah merancang kayak ini pas mati. Maka orang ini di dalam rancangan yang diridhai oleh Allah. Nang kita takutan ini merancang yang ada baik pas mati. Manya aja apa udah mamanya maaf minang laki mamanya apa kita mengatur merancang kayak namun anak kita nikahwin apa jumlahnya kita pemilihannya banding baik. Tahun akan datang kan anak kita dikawin. Nah, mun bagus banding kita diberiman tahun ini kita ke rumah supaya baik. Nah, program di rumahnya. Aku berencana. Rancangan itu ya berencana, memprogram, berencana kayak nak mengundang artis, nak cawat. Kayak rumahnya
Aku bener di rumahnya mengkada kayak itu ada demi nantina cucuk berdua lagi ini. Sekalinya di pertengahan tahun mati di dalam rancangan kada baik. Merancang sesuatu yang kada baik itu mati di tengah jalan rancangan yang kada baik. Baik pun di pertengahan tahun sawat, ya Allah aku diulur-ulur kerja dina rancang undang artis. Bagus saja itu taubat ngarannya, bisa ada sawat taubat. Ya mas mati di pertengahan di dalam rancangan yang kada baik. Siapa yang tahu? Orang kada yang tahunya, dirinya aja yang tahu. Maka oleh sebab itu banyak secara umum orang yang mati di dalam membawa dosa. Maka oleh sebab itu Rasulullah sangat kasih sayang kepada kita umatnya. Nah, orang-orang yang disiksa di dalam kubur itu ada jalan sehingga mereka dilepaskan daripada siksa kubur, yaitu kita yang hidup-hidup ini menggenang yang sudah mati, kirimi sedekah. Keturukannya dikurangi siksanya, keturukannya diangkat oleh Allah azabnya. Nah itu rahmatan lil alamin, menjadi umatnya Rasulullah. Artinya Rasulullah itu meminta kepada Allah supaya kita umatnya ini ada jalan supaya masuk surga bertahan. Walaupun surganya itu rendah, sampai Rasulullah itu meminta kepada Allah karena Allah sendiri yang menyuruh meminta. Wahai Rasulullah, pintalah akan diberi. Ujar Nabi, satu pinta ulun lawan pian ya Allah. Jangan sampai umat ulun seorang pun yang masuk ke dalam neraka. Nah ini permintaan Rasulullah. Jangan sampai umat ulun seorang pun yang masuk ke dalam neraka. Nah jadi apabila orang itu umatnya Rasulullah pasti masuk surga, terkecuali orang itu kada diakui oleh Rasulullah menjadi umatnya. Aku ya Rasulullah kada mengakui kamu sebagai umatku. Nah ya sudah belakas. Apa yang Nabi kamu ni kata benar maksiat. Jadi jangan sampai kita ini takutan benar kalau kada diakui Nabi menjadi umatnya. Selama Nabi itu mengakui sebagai umatnya, selamat saja. Karena semua umat Rasulullah masuk surga. Kayak Pajagana misalnya, asalkan orang itu masih menjadi umatnya Rasulullah. Nah kita kadang-kadang rancangan-rancangan ini adalah yang kita takutan. Terkadang ada orang yang merancang, aku misalnya hendak menjadi ini, menjadi penceramah misalnya, lalu jadi penceramah. Lalu penceramah ini kadang-kadang niatnya, rancangannya apa? Bisa dunia. Bisa dunia, nah ini nomor berbahaya. Banyak amplop. Sehalnya rancangannya hendak ini, hendak itu untuk dunia tadi. Nah ini dijalani oleh agama. Ini sangat dijalan. Ini artinya agama untuk dunia. Nah, itu artinya agama untuk dunia. Agama dijual untuk mendapatkan dunia. Ini yang disebut dengan ulama as-su', ulama yang jahat. Bukan majelis taklim, tujuannya apa? Cari duit. Nah ini ulama yang jahat. Membuka majelis taklim, niatnya, rancangannya hendak mencari duit. Adalah tentang itu ya. Nah kira-kira ada aja uang lah dicari sedunia ini. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan ada ulama yang jahat, ada ulama yang baik. Ulama yang jahat yaitu menjual agama untuk dunia. Agamanya dijual untuk dunia. Nah ini yang kita takutkan banget. Maka
hati kita nang seperti itu, kalau hati kita nang seperti itu, dunia dijadikan, agama dijadikan untuk mengambil dunia. Nah itu nyaman deh. Dan itu di dalam kitab memang ada tanda-tandanya. Orang ceramah buka amplopnya. Kebiasaan misalnya orang memberi 3 juta, timbul setengah juta. Wah, ya sugihnya beri setengah jutanya. Nah ini buktinya sudah tandanya bahwasanya nang dicarinya adalah dunia. Nang dicarinya adalah dunia. Kenapa? Karena ketika banyak orang memberi senang, ketika sedikit orang memberi sarik. Nang lucu begini, nang kisah arwah guru Zuhdi. Gara-gara tak urut amplop aja pengajian non penceramah. Pengajian 500, tukang ceramah 2 juta. Tak urut lalu penceramahnya mahampir lawan panitia. Nah, sawat nantai itu kan nampak benar al-ulama usul, ulama nang jadah. Bang sudah tak orang tu ya, sudah raja di pengajian. Alhamdulillah ya pengajian 2 juta dapat. Nang tukang penceramahnya 500, apa di sini? Nah orang nang diukur ikhlas karena Allah. Nah kita takutan benar kalau diri kita nang takana nang agama ini untuk dijual untuk akhirat. Buka majelis taklim supaya apa? Supaya dapat duit. Buka majelis taklim supaya dapat duit. Nah ini artinya agama untuk dunia. Wa may yabi'adilan minhu bi'adili, ujar Imam Busiri. Apabila orang itu menjual agama untuk dunia, maka kerugian yang akan didapatnya di akhirat, maksudnya kerugiannya. Mau di dunia ini untung benar terus kita duit. Nah cuma ada yang tak bagus daripada itu, ada biarlah kayak misalnya orang berceramah ini kan memang sudah dari zaman Nabi. Nang harat berceramah kada tantu alim, harat berceramah kada tantu wali. Kalau misalnya orang tu berceramah harat benar, apabila sidin berceramah orangnya puluhan ribu, wali ke sidin kada tantu. Memang dari zaman Nabi ada orang-orang nang ahli berceramah, kata-katanya nang hebat luar biasa. Apabila orang mendengar hendak lagi, memang ada itu. Cuma ada juga memang sidin memang orang alim wali Allah Ta'ala. Cuma jangan dipastikan orang yang hebat itu adalah orang yang memang hebat. Kadang kalau dipastikan bisa saja ahli di dalam penceramah saja. Ada orang yang bisa berceramah tapi luar biasa alimnya. Ada aja itu juga. Nah jadi orang ini misalnya diberi Tuhan kehebatan harap berceramah karena ia pintar harap berceramah, padahal dalamnya banyak rupanya lawan Allah. Nang hebat itu kan memang hebat orangnya berceramah harap, tetapi dalamnya orangnya kada pernah lupa dengan Allah. Dasar kawan kada pernah lupa dengan Allah, nah itu namanya bujur hebat. Harap kayak bahagia berceramah, pun hati masih lupa kepada Allah, berarti kada harapnya. Dan lalu ada orang yang hebat berceramah, sehingga orang mau undangnya aja amplopnya andal benar misalnya 10 juta orang beri. Orang ada koron sedikit beri sesuai orang yang hebat bang. Mau beri yang banyak misalnya 10 juta. Lalu memangnya akunya ceramah harus kayak pacarannya harap. Kata-katanya diulah, lucu-lucunya diulah sehingga orang ketujuh. Aku jadinya mencari duit sebanyak-banyaknya. Nah, lalu ini artinya agama untuk dunia. Cuma ujarnya karena duitnya itu banyak jadinya untuk agama pula. Jadi agama untuk
dunia untuk agama. Nah ini masih untuk bicara mah banyak niatnya mencari duit bang. Nah, tapi setelah dapat duit tadi digunakannya untuk agama, beri makan di kurang misalnya. Bina ada orang butuh santai dibantunya, guru-guru digajinya. Nah ini bagus aja. Kemudiannya agama untuk dunia digunakannya untuk agama pulang. Kadang seperti itu tuh digunakannya untuk peremian, kenyamanan, keharatan. Alhamdulillah kita berlindung kepada Allah jangan sampai kita ini tergolong orang-orang yang seperti itu. Jadi ujar Imam Ahmad, areh nafsaka bitadbir, lapangkan hati engkau, diri engkau dengan mengatur, merancang-rancang sesuatu yang akan datang, dan sesuatu itu yang dirancang dicelak oleh agama. Jadi silahkan aja merancang, tapi rancangan yang baik-baik, yang diridhoi oleh Allah. Jadi Imam Ahmad ini sidin mengarang kitab hikam. Ada yang mengatakan hikmahnya itu 260-an lebih, ada juga yang mengatakan kurang. Jadi hikmah-hikmah yang keluar daripada mulut sidin memang sesuatu yang sangat luar biasa. Seandainya boleh hikmah ini boleh gasan mengganti daripada Al-Quran. Seandainya boleh, daripada bagus benar kalimat-kalimat kata-kata sidin yang dibuat oleh sidin, yang timbul daripada lubuk hati yang paling dalam. Jadi kata gampang hikmah-hikmah yang keluar daripada hati yang bersih karena Allah. Nah dari situ mudah-mudahan kita bertahan mendapatkan rahmat dan barakah yang banyak daripada Imam Ahmad bin Muhammad. Bacakan sedikit di 3 menit. Kemudian Muhammad Hanif Al-Kabili, wali Allah Ta'ala Muhammad Hanif Al-Kabili. Sidin ini ahadu khulafai Syekh Muhammad Maksud, salah seorang pengganti khalifah Syekh Muhammad Al-Maksud. Wa min karamatihi, dan setengah daripada keramat Muhammad Hanif, annahu tawajjah ila syajaratin yabisah, bahwasanya sidin itu berhadap mendatangi kepada pohon yang kering. Ada pohon yang ada buah kering pohonnya. Nah ketika sidin datang, duduk sidin di bawah pohon tadi, wahdarat wazmarat liwahdiha, maka pohon yang kering tadi yang ada berdaun langsung hijau, artinya berdaun, imbah berdaun langsung berbuah. Nah ini ngarannya karamat Muhammad Hanif. Bacaannya sidin yang ada di kampung kita aman benar kampung. Seandainya nang kaya sini ada di kampung kita, benih bertaan 20 sepurungan, ayo dia 20 balik sepurungan, timbai aja kartas kali buburkan juga, saking buahnya itu lambatnya. Seandainya ada sidin nang kaya sini di kampung kita, bagus terus, makmur terus. Nah tentunya apabila ada orang yang seperti ini, tentunya maksiat itu tentunya ada banyak. Kenapa? Ada orangnya yang mendinding maksiat itu. Artinya apa? Di kampung itu ada kekuatan, ada dinding yang mendinding supaya maksiat itu ada masuk. Makanya maksiat itu masuk karena di kampung itu ada kuat. Apabila kampung itu kuat, insya Allah ada akan masuk. Nah itu Muhammad Hanif. Mudah-mudahan kita bertahan mendapat berkah rahmat dan kita diberikan oleh Allah Assalam, yaitu keselamatan dunia akhirat berkat keramatnya wali Allah Ta'ala Muhammad Hanif. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bertahan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين.